Kadang, suara paling indah justru berasal dari seseorang yang sudah lama tiada. Dan malam itu, kami merekam suaranya. Mereka adalah anak band yang malam itu ingin menyelesaikan rekaman lagu terakhir untuk mini album mereka. Malam itu harusnya menjadi malam yang biasa, dan mereka rekaman di studio musik murah dengan harga bagus yang berada di pinggiran kota. Di studio kecil, lampu neon berkedip, dan bau karpet lembab menyambut mereka. Dan mereka tak peduli tentang kondisi studio. Yang terpenting adalah lagu selesai malam itu juga. Di awal rekaman, semua berjalan dengan normal. Mereka memulai dengan drum, lalu bass, gitar, dan keyboard. Setiap track masuk dengan rapi, sampai tiba giliran rekaman vokal. Rian, sang vokalis band, masuk ke ruang kedap suara yang sempit. Ia menutup pintu kaca yang buram, menarik napas panjang, dan mulai bernyanyi. Awalnya semuanya terdengar biasa. Take pertama, aman. Take kedua, lebih stabil. Tapi ketika take ketiga dimulai, mixer audio di ruang kontrol tiba-tiba menunjukkan 2 gelombang suara. Padahal, mikrofon hanya satu, dan hanya Rian yang ada di dalam ruangan. Operator studio, seorang pria tua berwajah serius, hanya melirik sekilas, lalu berkata datar, "Kalau ada tambahan suara, biarkan saja. Itu sudah biasa di sini." Mendengar hal itu, mereka semua terdiam. Tapi demi menyelesaikan rekaman, mereka teruskan. Nah, saat take 4 dimulai, Rian menutup mata mengikuti irama musik. Namun dari headphone-nya, selain ia mendengar suaranya sendiri, ia pun mendengar suara perempuan yang lembut, jernih, dengan harmoni yang pas, seperti seorang backing vokal profesional. Rian berhenti mendadak, melepas headphone, lalu ia mengintip keluar kaca sembari berkata, "Siapa yang nyanyi bareng gua barusan?" Temannya bingung, karena mereka tidak mendengar apa-apa. Tapi sang operator studio sudah berdiri kaku, sembari tersenyum tipis namun aneh dan tampak tidak nyaman. Ia berkata, "Kalian dengar? Apa kita simpan tag-nya? Udah, tenang saja, itu cuma dia. Dia memang sering membantu rekaman malam. Lagunya bagus kan?" Mendengar hal itu, Rian pun menelan ludah, sembari bertanya, "Dia siapa?" Namun operator itu tidak menjawabnya dan hanya mematikan lampu ruangan vokal selama 1 detik, dan ketika lampu menyala, ada bayangan perempuan berdiri di pojokan ruangan. Rian buru-buru keluar, bahkan ia hampir saja terjatuh. Mereka mulai panik, tapi operator itu bersikeras, "Udah, sekalian saja. Dia suka kalau suaranya direkam. Kalian hanya butuh 1 take lagi kok." Rasa ingin tahu bercampur ketakutan membuat mereka mendengarkan rekaman tadi. Dan benar saja, di balik suara Rian yang terdengar biasa, ada vokal perempuan yang sempurna, merdu, dan menyatu seperti lagu duet. Siapapun yang mendengarnya pasti langsung merinding. Teman Rian berbisik, "Bro, itu bukan suara manusia hidup." Mereka memutuskan take vokal ulang tanpa musik, sekadar memastikan. Lalu, Rian pun mencoba menyanyi pelan. Dan di detik ke-8, suara perempuan itu masuk lagi. Lebih dekat, lebih jelas, seperti bernyanyi tepat di belakangnya. Di monitor audio, gelombang vokalnya naik drastis, tapi tidak ada siapapun di ruangan itu. Setelah rekaman selesai, akhirnya operator studio buka suara. Dengan nada santai seolah sudah terbiasa, ia berkata, "Dulu ada penyanyi cewek rekaman di ruangan itu. Lagu terakhirnya hampir selesai, tapi dia gantung diri di belakang pintu kedap suara." Sang operator menunjuk pintu ruangan vokal yang catnya sedikit terkelupas. Dia meninggal sambil menggenggam headphone. Dan sejak itu, dia selalu datang kalau ada yang rekaman vokal malam-malam. Anak-anak band itu pun terdiam, sedangkan Rian merasa punggungnya dingin. Saat ia menoleh ke ruangan vokal, pintu itu perlahan bergerak sendiri.
seperti ada yang menariknya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Tapi sang operator menghentikan mereka. "Kalian mau dengar hasil akhirnya dulu?" Lalu ia memutar hasil mixing otomatis. Yang terdengar adalah lagu mereka, tapi versi yang jauh lebih indah. Vokal perempuan itu mendominasi. Tangisannya samar, nafasnya terdengar seperti memohon, dan di bagian akhir terdengar bisikan halus, "Aku cuma mau laguku selesai." Tiba-tiba semua monitor studio mati bersamaan, lampu ruangan padam, dan dari dalam ruangan vokal terdengar suara kursi terseret, lalu suara nafas perempuan yang berat, seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat dengan pintu. Ketika lampu kembali menyala, ada bekas tangan di kaca ruangan vokal, terlalu tinggi untuk dijangkau manusia biasa. Sontak saja para anak band itu pun berlarian keluar dari studio dengan ketakutan. Mereka meninggalkan semua file rekaman, tidak berani menyentuhnya lagi. Tapi seminggu kemudian, salah satu dari mereka menerima email tanpa nama. Isinya hanya satu file audio, lagu yang sudah selesai, dengan suara perempuan itu sebagai lead vokal. Di bagian akhir, suara itu berbisik pelan, "Terima kasih, sudah menemaniku rekaman terakhir." Sejak hari itu, studio itu tidak buka lagi, dan mereka pun tidak ada kabar tentang sang operatornya. Namun, pada setiap malam, warga sekitar mendengar suara perempuan bernyanyi dari balik pintu studio.